Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Farhanuddin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban UTS saya pada mata kuliah Business Intelligence. Topik ini sangat relevan karena dengan perkembangan teknologi saat ini, organisasi modern menghasilkan data dan jumlah yang sangat besar setiap harinya. Data tersebut tidak akan memberikan manfaat apabila hanya disimpan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengubah data informasi, pengetahuan, dan rekomendasi keputusan. Sistem tersebut dikenal sebagai business intelligence. Seiring perkembangan teknologi, business intelligence kini terintegrasi dengan artificial intelligence yang mampu melakukan prediksi, otomatisasi, maksud saya otomatisasi dan analisis yang lebih cerdas. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana bisnis intelligence bekerja, perannya dalam dunia usaha, serta bagaimana AI meningkatkan kemampuan bisnis intelligence dalam mendukung pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi menjalankan bisnis. Saat ini, hampir semua aktivitas menghasilkan data, mulai data transaksi penjualan, aktivitas pelanggan, media sosial, sensor IoT, hingga data operasional perusahaan. Menurut berbagai penelitian, volume data dunia meningkatkan secara eksponensial setiap tahunnya. Namun, banyak organisasi menghadapi permasalahan yang sama, yaitu memiliki data dalam jumlah yang besar, tetapi kesulitan untuk mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selain itu, persaingan bisnis semakin kompetitif. Perusahaan dituntut mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan berbasis fakta. Keputusan yang hanya mengandalkan intuisi seringkali tidak cukup untuk menghadapi dinamika pasar. Karena itu, muncul kebutuhan akan bisnis intelligence yang mampu mengolah data menjadi informasi strategis. Selanjutnya, artificial intelligence digunakan untuk meningkatkan kemampuan analisis sehingga organisasi tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga dapat memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Pada saat ini saya akan membahas definisi dan konsep dasar bisnis intelligence sehingga diperoleh pemahaman mengenai fungsi bisnis intelligence dalam organisasi. Yang kedua, membahas bagaimana bisnis intelligence digunakan dalam dunia usaha dan bagaimana mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membahas strategi sistem informasi bisnis intelligence, peranan data, komponen, serta tahapan implementasinya. Dan yang terakhir membahas bagaimana artificial intelligence yang dapat diintegrasikan dengan business intelligence sehingga menghasilkan sistem yang lebih cerdas dan mampu memberikan rekomendasi keputusan yang lebih akurat. Tujuan utamanya yaitu memahami bagaimana business intelligence membantu organisasi mengelola data dan menghasilkan keputusan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan hubungan antara business intelligence dan AI. Saat ini banyak organisasi yang menerapkan AI, tetapi keberhasilan AI yang sangat bergantung pada kualitas data dan sistem business intelligence yang mendukungnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi komponen bisnis intelijen, memahami tahapan implementasi, serta menganalisis manfaat yang diperoleh ketika bisnis intelligence dan AI digunakan secara terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya transformasi organisasi menuju data-driven organization. Business intelligence merupakan seperangkat metode teknologi dan aplikasi yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai. Secara sederhana, ini berfungsi sebagai jembatan antara data dan keputusan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki jutaan data transaksi,
Data tersebut sulit dipahami apabila hanya berupa angka. Dengan business intelligence, data dapat diolah menjadi dashboard yang digunakan tren penjualan produk terlaris, performa cabang, serta perilaku pelanggan. Melalui informasi tersebut, manajemen dapat memahami kondisi bisnis secara lebih cepat dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Oleh karena itu, business intelligence sering disebut sebagai alat pendukung pengambil keputusan atau decision support system modern. Perkembangan bisnis intelligence tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses evolusi yang panjang. Pada tahun 1960-an, fokus organisasi masih pada pengolahan data sederhana atau data processing. Pada tahun 80-an, muncullah decision support system yang membantu manajemen dalam menganalisis berbagai alternatif keputusan. Di tahun 1990, berkembanglah data warehouse yang memungkinkan perusahaan menyimpan data dalam jumlah besar secara terintegrasi. Memasuki tahun 2000-an, lahirlah bisnis intelligence yang menyediakan dashboard dan analisis bisnis. Dan di tahun 2010 muncul Big Data Analytics yang mampu mengolah data dalam volume yang besar. Saat ini Business Intelligence berkembang menjadi AI-driven Business Intelligence yang tidak hanya menjelaskan kondisi bisnis, tetapi juga memberikan prediksi atau rekomendasi otomatis. Konsep bisnis intelligence dapat dijelaskan melalui transformasi data menjadi keputusan. Tahap pertama adalah data, yaitu fakta mentah yang belum memiliki makna. Misalnya terdapat 1000 transaksi dalam satu hari. Tahap kedua adalah informasi. Data tersebut diolah sehingga diketahui bahwa penjualan meningkat sebesar 15% sebagai contohnya. Tahap ketiga adalah knowledge atau pengetahuan. Dari analisis diketahui bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh promosi digital. Tahap keempat adalah wisdom atau kebijaksanaan. Manajemen memahami bahwa strategi promosi digital memberikan hasil yang baik. Tahap terakhir yaitu decision atau keputusan, yaitu contohnya meningkatkan investasi pada pemasaran digital. Dengan demikian, business intelligence membantu organisasi mengubah data menjadi tindakan nyata yang memberikan nilai bisnis. Business intelligence telah menjadi bagian penting dalam berbagai sektor industri. Pada sektor perbankan, digunakan untuk menganalisis risiko kredit, mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan, dan mendeteksi fraud. Pada sektor e-commerce digunakan untuk memahami perilaku pelanggan, menentukan strategi promosi, dan memberikan rekomendasi produk. Pada sektor manufaktur, bisnis intelligence membantu mengoptimalkan rantai pasok, memantau kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi produksi. Sedangkan pada sektor pemerintahan, bisnis intelligence ini digunakan untuk memonitoring penerimaan negara, evaluasi kebijakan publik, dan pengawasan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis intelligence bukan lagi sekedar teknologi tambahan, tetapi telah menjadi kebutuhan strategis organisasi modern. Manfaat utama bisnis intelligence adalah membantu organisasi mengambil keputusan berbasis data. Dengan ini, laporan yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari dapat dihasilkan dalam hitungan menit. Business intelligence juga membantu efisiensi operasional karena proses analisis menjadi lebih otomatis. Selain itu, dapat membantu mengurangi resiko melalui kemampuan mendeteksi anomali dan tren negatif lebih awal. Dari sisi bisnis, ini dapat membantu meningkatkan keuntungan melalui identifikasi peluang pasar dan pemahaman yang lebih baik terhadap pelanggan. Pada akhirnya, bisnis intelligence memberikan keunggulan kompetitif karena organisasi mampu merespon perubahan lingkungan bisnis lebih cepat dibanding pesaing.
Setiap departemen dalam organisasi menghasilkan data yang berbeda. Departemen keuangan menghasilkan data pendapatan dan biaya. Departemen pemasaran menghasilkan data kampanye dan pelanggan. Departemen operasional menghasilkan data produksi dan distribusi. Tanpa integrasi, masing-masing departemen hanya melihat sebagian kecil kondisi organisasi. Business intelligence menyatukan seluruh data tersebut ke dalam satu platform sehingga menghasilkan gambaran yang menyeluruh. Melalui dashboard yang sama, seluruh unit dapat bekerja berdasarkan informasi yang konsisten sehingga meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan efektivitas organisasi. Business intelligence mendukung pengambilan keputusan pada seluruh tingkat organisasi. Pada level strategis, ini dapat membantu pimpinan menentukan arah perusahaan, misalnya ekspansi ke wilayah baru atau investasi teknologi. Pada level taktis, ini dapat membantu manajer menyusun program pemasaran, pengelolaan SDM, dan pengalokasian anggaran. Di level operasional, business intelligence membantu aktivitas sehari-hari seperti pengelolaan stok, penjadwalan produksi, dan pelayanan pelanggan. Dengan demikian, ini dapat memberikan informasi yang tepat kepada pihak yang tepat pada waktu yang tepat. Implementasi bisnis intelligence yang berhasil tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga memerlukan strategi yang matang. Strategi pertama adalah data integration, yaitu mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti sistem keuangan, pemasaran, operasional, hingga data eksternal. Tujuannya agar organisasi memiliki satu sumber data yang konsisten dan terpercaya. Strategi kedua yaitu adalah data governance, yaitu pengelolaan data yang mencakup kualitas data, keamanan data, standar data, dan hak. Data yang lebih akurat akan menghasilkan data yang tidak akurat tidak akan data yang tidak akurat akan menghasilkan keputusan yang salah. Strategi ketiga adalah analitik strategi, yaitu menentukan metode analisis yang digunakan untuk menjawab kebutuhan bisnis seperti analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan perspektif. Strategi keempat adalah teknologi strategi, yaitu pemilihan platform business intelligence yang sesuai, misalnya Microsoft Power Business Intelligence, Tableau, ClickSense, dan SAP Business Objects. Apabila kelima strategi tersebut berjalan baik, maka organisasi akan mampu menjadi data-driven organization, yaitu organisasi yang mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data, bukan sekadar intuisi. Data merupakan aset utama dalam business intelligence. Bahkan dapat dikatakan bahwa kualitas business intelligence sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Secara umum terdapat tiga jenis data. Yang pertama yaitu structured data, yaitu data yang memiliki format terstruktur dan tersimpan dalam database relasional seperti data transaksi penjualan, data pelanggan, dan data keuangan. Yang kedua adalah semi-structured data, yaitu data yang memiliki struktur tertentu tapi tidak tersimpan dalam tabel database, misalnya XML dan JSON yang banyak digunakan dalam pertukaran antar sistem. Ketiga adalah data unstructured data, yaitu data yang tidak memiliki format tetap seperti gambar, video, email, dokumen, dan media sosial. Saat ini, sebagian besar data yang dihasilkan organisasi merupakan data yang tidak terstruktur. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan teknologi business intelligence dan AI yang mampu mengolah berbagai jenis data tersebut menjadi informasi yang berguna. Prinsip penting dalam business intelligence adalah garbage in, garbage out. Artinya, apabila data yang digunakan tidak berkualitas, maka hasil analisis dan keputusan yang dihasilkan juga akan kurang akurat. Arsitektur business intelligence terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung.
Prosesnya dimulai dari data source, yaitu sumber data yang berasal dari sistem internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya dapat diproses menggunakan ETL atau Exact Transform dan Load. Data eh, data yang telah diproses kemudian disimpan dalam data warehouse, yaitu pusat penyimpanan data yang terintegrasi. Setelah itu dilakukan analisis menggunakan OLAP dan data mining untuk menemukan pola dan hubungan antar data. Hasil analisis kemudian ditampilkan melalui dashboard dan reporting sehingga dapat dipahami oleh manajemen. Tahapan akhir dari seluruh proses tersebut adalah decision making, yaitu mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data. Komponen-komponen ini bekerja secara berurutan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai bagi organisasi. Pada slide ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai beberapa komponen utama business intelligence. Komponen utama adalah ETL atau Extract Transform Load. Ekstrak berarti mengambil data dari berbagai sumber data, baik database, aplikasi bisnis, maupun file eksternal. Transform berarti membersihkan data, menghapus duplikasi, memperbaiki kesalahan, dan menyesuaikan format agar data dapat digunakan. Load berarti memasukkan data yang telah diproses ke data warehouse. Komponen kedua adalah data warehouse, yaitu eh, repository data terpusat yang menyimpan data historis organisasi dalam jumlah yang besar. Keuntungan data warehouse adalah memungkinkan analisis yang cepat dan terintegrasi. Komponen ketiga adalah data mining, yaitu proses menggali pola tersembunyi dalam data yang menggunakan metode statistik dan algoritma machine learning. Contohnya adalah menemukan pola pembelian pelanggan, segmentasi konsumen, prediksi permintaan pasar. Ketiga komponen ini merupakan fondasi utama keuntungan keberhasilan implementasi business intelligence. Implementasi business intelligence dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahapan pertama adalah identifikasi kebutuhan bisnis, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Yang kedua adalah pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan. Tahapan ketiga adalah data cleaning, yaitu membersihkan data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau duplikat. Tahapan yang keempat yaitu data integration, yaitu menggabungkan seluruh data menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Tahapan kelima adalah membangun data warehouse, yaitu menyimpan pusat penyimpanan data. Tahapan keenam adalah data analytics, yaitu menganalisis menggunakan metode statistik maupun AI. Tahapan ketujuh membuat dashboard atau visualisasi data agar analisis mudah dipahami. Dan tahapan yang terakhir adalah decision making, yaitu menggunakan hasil analisis sebagai dasar pengambilan keputusan. Implementasi bisnis intelligence yang baik harus mengikuti tahapan ini secara berurutan agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. AI sendiri merupakan kemampuan sistem komputer untuk meniru proses berpikir manusia, seperti belajar, menganalisis, mengenali pola, dan mengambil keputusan. AI menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam transformasi digital saat ini. Beberapa teknologi utama dalam AI antara lain, pertama ada machine learning, yaitu kemampuan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Lalu ada deep learning, yaitu pengembangan machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Ada computer vision, yaitu kemampuan komputer mengenali, memahami gambar maupun video. Lalu ada natural language processing atau NLP, yaitu kemampuan komputer memahami dan memproses data bahasa manusia. Dalam konteks business intelligence, AI berperan untuk meningkatkan kemampuan analisis sehingga organisasi tidak hanya mengetahui kondisi saat ini, tapi juga dapat mampu memprediksi kondisi yang masa depan.
Business intelligence dan artificial intelligence memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Business intelligence berfokus pada analisis data historis yang untuk menjawab pertanyaan what happened atau apa yang terjadi. Contohnya, business intelligence dapat menunjukkan bahwa penjualan bulan ini meningkat 20% dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan artificial intelligence berfokus pada prediksi atau rekomendasi untuk menjawab pertanyaan what will happen atau apa yang akan terjadi. Contohnya, AI dapat memprediksi penjualan bulan depan berdasarkan tren historis dan kondisi pasar. Ketika business intelligence dan artificial intelligence diintegrasikan, organisasi memperoleh kemampuan yang lebih kuat, yaitu memahami kondisi bisnis saat ini, memprediksi kondisi masa depan, memberikan rekomendasi tindakan, dan mengotomatisasi proses pengambilan keputusan. Inilah yang disebut intelligent business intelligence atau BI generasi baru. Sebagai contoh penerapan bisnis intelijen dan artificial intelligence, kita dapat melihat pada perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Amazon, atau Alibaba. Perusahaan e-commerce menghadapi jutaan transaksi setiap hari yang menghasilkan volume data yang sangat besar. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain sulit memprediksi permintaan pasar, tingginya risiko fraud, dan kebutuhan memberikan pengalaman pelanggan yang personal. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan membangun sistem bisnis intelligence yang terdiri dari data warehouse, dashboard analitik, dan data mining. Kemudian, AI digunakan untuk machine learning untuk memprediksi tren penjualan, mendeteksi transaksi yang mencurigakan, dan memberikan rekomendasi produk sesuai preferensi pelanggan secara personal. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan akurasi prediksi hingga sekitar 90%. Proses analisis menjadi jauh lebih cepat, serta peningkatan keputusan pelanggan karena layanan menjadi lebih personal. Kasus ini menunjukkan bagaimana bisnis intelligence dan artificial intelligence mampu menciptakan nilai bisnis yang nyata bagi organisasi. Dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa business intelligence merupakan teknologi dan pendekatan yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan yang mendukung pengambilan keputusan. Business intelligence memiliki peran yang sangat penting dalam dunia usaha karena mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas keputusan organisasi. Komponen utamanya terdiri dari data source, ETL, data warehouse, OLAP, data mining, dashboard, dan reporting yang bekerja secara terintegrasi. Perkembangan artificial intelligence semakin memperkuat kemampuan bisnis intelligence melalui analisis prediktif, rekomendasi otomatis, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Dengan demikian, integrasi antara bisnis intelligence dan AI menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi persaingan bisnis di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.